Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari matkul pengantar bisnis ingin mempresentasikan tentang pengelolaan sumber daya manusia. Di kelompok 5 terdiri dari Kak Siti Nuraida, Kak Zahra, Almafira, Kak Siti Sutina, Kak Absor, Romadoni, Muhammad Kholis Mutasim, dan saya sendiri Naila Azima Wijaya. Saya di sini akan mempresentasikan apa itu SDM. Jadi, SDM itu sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang ada di dalam organisasi yang memberikan sumbangan, pemikiran, dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi, SDM itu untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Dan apa itu manajemen? Tadi SDM-nya, sekarang manajemennya. Nah, manajemen itu adalah upaya pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain. Menurut Baharudin tahun 2018. Jadi manajemen itu kayak untuk mencapai tujuan dari organisasinya yang sudah ditentukan sebelumnya, kayak menggunakan bantuan orang lain. Nah, ada pula unsur-unsur manajemen. Nah, manajemen sumber daya manusia atau manajemen MSDM, yaitu ada tujuan organisasi, bantuan, dan juga orang lain. Lalu ada manajemen SDM, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia itu proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jadi manajemen SDM ini tuh kayak proses kayak untuk memotivasi serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia. Jadi dia yang mempengaruhkan sumber daya manusia, jadi manusianya itu sendiri. Lalu ada juga ada pengertian menurut Manulang tahun 2013 itu pengadaan SDM. Terus ada progres pengadaan SDM, yaitu ada penarikan tenaga kerja, seleksi tenaga kerja, pelamar, dan penempatan pegawai. Lalu sisanya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini ada fungsi manajemen SDM. Jadi manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Fungsi perencanaan, yang kedua ada fungsi pengadaan, yang ketiga ada fungsi pengembangan, yang keempat ada fungsi pemeliharaan, dan yang kelima ada fungsi penggunaan. Lanjut, Kak. Di sini perencanaan manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan guna mencapai tujuan. Di sini ada perencanaan, rekrutmen, seleksi, terus ada sosialisasi, ada pelatihan dan penilaian kinerja, terus ada promosi, transfer, demosi, dan terus di sini ada analisis jabatan. Analisis jabatan atau jobs analysis menunjukkan persyaratan mengenai jenis tugas yang diperlukan serta kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan atau menjalankan tugas tersebut. Analisis jabatan selain menghasilkan job description, job specification, dan job evaluation juga berguna bagi perekrutan dan seleksi, kompensasi, evaluasi jabatan, penilaian prestasi jabatan, latihan, promosi, dan pemindahan organisasi, dan terus ada pemerkayaan pekerjaan, penyederhanaan pekerjaan, dan penempatan. Lanjut, Kak. Di sini ada deskripsi kerja. Deskripsi kerja atau job description menunjukkan informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan kerja, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi.
Deskripsi kerja memuat uraian beberapa hal, contohnya seperti berikut, yaitu ada identifikasi pekerjaan atau jabatan, hubungan tugas dan tanggung jawab, standar wewenang dan pekerjaan, syarat kerja harus diuraikan dengan jelas, terus ada ringkasan pekerjaan atau jabatan, dan penjelasan jabatan di mana tenaga kerja dipromosikan. Oke. Terus ada spesifikasi kerja. Spesifikasi kerja atau job specification merupakan rincian karakteristik yang diperlukan bagi tenaga kerja yang dipersyaratkan. Spesifikasi kerja memberikan uraian informasi mengenai tingkat pendidikan pekerja, jenis kelamin, keadaan fisik, pengetahuan dan kecakapan, batas umur, menikah atau belum, minat, emosi, dan temperamen, dan pengalaman kerja. Oke. Sertifikat kerja untuk menyelesaikan segala permasalahan yang muncul sehubungan dengan kondisi tersebut, perusahaan perlu dipertimbangkan sebagai kepentingan stakeholder. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja harus didasarkan pada informasi dari faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal dan eksternal di perusahaan dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah produk, kedua, ramalan nama usaha, ketiga, peluasan perusahaan, keempat, perkembangan teknologi, yang kelima, pasaran tenaga kerja, dan keenam, perencanaan karir tenaga kerja. Ganti Kak. Pengadaan sumber daya manusia. Pengadaan atau foreman merupakan fungsi operasional yang utama dari manajemen sumber daya manusia. Pengadaan tenaga kerja merupakan masalah yang penting, sulit dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, terasa serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan mesin. Tenaga kerja merupakan aset utama perusahaan yang menjadi perencanaan dan juga pelaku aktif dari setiap aktivitas perusahaan. Ganti kan Ai. Ya, apa itu rekrutmen? Rekrutmen merupakan upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan kerja. Sasaran perekrutmen adalah menyediakan pasokan tenaga kerja yang cukup memenuhi kebutuhan organisasi. Proses perekrutmen harus didasarkan pada analisis pekerjaan atau job analysis. Dari sini urai pekerjaan atau job definition dan tipifikasi pekerjaan. Job definition dapat disiapkan untuk proses perekrutan. Sumber rekrutan dapat ada dua sumber. Pertama, sumber internal. Dari sini ada yang salah. Aturan harusnya sumber eksternal. Sumber internal diambil dari dalam perusahaan, atau sumber eksternal. Di sini ada salah tulisan. Aturan harusnya eksternal, diambil dari luar perusahaan. Pemanfaat sumber internal dilakukan dengan dua metode. Metode rekrut terbuka dan tertutup. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi dari Pak Jahra, yaitu manfaat dan kelemahan. Beberapa kebaikan rekrutmen dengan sumber internal. Yang pertama, meningkatkan moral dan disiplin karyawan. Loyalitas karyawan semakin tinggi. Yang ketiga, biaya perekrutan relatif kecil. Yang keempat, waktu perekrutan relatif singkat. Yang kelima, kestabilan karyawan semakin baik. Kelemahan sumber internal. Yang pertama, kewibawaan karyawan yang dipromosikan kurang. Yang kedua, kurang membuka kesempatan untuk adanya sistem kerja yang baru dalam perusahaan. Rekrutmen dengan sumber eksternal dilakukan dengan memanfaatkan
menentukan produk atau jasa. Yang selanjutnya menentukan produk atau jasa. Rekrutmen dengan sumber eksternal dilakukan dengan memanfaatkan sumber tenaga kerja di luar perusahaan. Misalnya, yang pertama, kantor penempatan tenaga kerja. Yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, referensi karyawan atau rekanan. Yang keempat, serikat-serikat buruh. Yang kelima, penjangkauan dari perusahaan lain. Yang keenam, nepotisme dan liaising. Yang ketujuh, pasar tenaga kerja dengan memasang iklan di media massa. Yang ke-8, sumber-sumber lainnya. Lanjutkan, Nay. Nah, di sini ada metode perekrutan. Metode perekrutan berpengaruh besar terhadap jumlah lamaran yang masuk perusahaan. Ada dua metode perekrutan calon karyawan baru. Antara lain, yang pertama metode tertutup dan kedua metode terbuka. Metode tertutup, pada metode ini, perekrutan hanya diinformasikan kepada karyawan atau orang-orang tertentu saja. Yang kedua, metode terbuka. Pada metode terbuka, perekrutan diinformasikan melalui iklan pada media massa, baik cetak maupun elektronik agar tersebar di luar masyarakat. Nah, di sini ada seleksi. Seleksi atau selection merupakan penentuan tenaga kerja mana dari seluruh calon tenaga kerja yang akan digunakan perusahaan dalam proses rekrutmen. Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang memenuhi kualifikasi. Nah, di sini ada seleksi. Seleksi ada dua cara yang digunakan dalam proses seleksi. Yang pertama, non-ilmiah dan yang kedua, ilmiah. Non-ilmiah, seleksi dilaksanakan tidak berdasarkan kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, tetapi didasarkan pada perkiraan dan pengalaman saja. Nah, di sini ada surat lamaran, ijazah sekolah dan daftar nilai, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, referensi dari pihak yang dapat dipercaya, wawancara langsung, penampilan dan fisik pelamar, keturunan dari pelamar bersangkutan, dan yang terakhir tulis pelamar. Nah, yang pakai proses ilmiah, seleksi ini didasarkan pada job specification dan kebutuhan nyata jabatan yang akan diisi pedoman pada kriteria dan standar tertentu. Nah, di sini ada metode kerja yang jelas dan sistematis, dan selanjutnya berorientasi kepada prestasi kerja, dan yang ketiga berorientasi kepada kebutuhan real karyawan, dan keempat berdasarkan job analisis dan ilmu sosial lain dan lain-lain, dan yang keempat berpedoman kepada undang-undang pemburuan. Oke, lanjut, Kak. Nah, di sini ada pengembangan SDM. Pengembangan SDM adalah program yang khusus dirancang oleh organisasi dengan tujuan membantu karyawan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, serta memperbaiki sikapnya. Perusahaan harus selalu dapat menyesuaikan tenaga kerjanya, khususnya secara kualitatif, terhadap berbagai perubahan tersebut dengan membekali mereka dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai program pengembangan SDM. Selanjutnya ada pengembangan karyawan. Proses pengembangan terdiri dari tindakan memutuskan kompetensi, keterampilan atau pengetahuan yang perlu dikembangkan dan bagaimana mencapainya. Sebagaimana kebanyakan keputusan manajerial, seorang manajer itu harus mengambil keputusan ini berdasarkan sumber daya dan kesempatan yang tersedia. Tidak ada gunanya merencanakan program besar-besaran jika sumber dayanya habis di tengah jalan. Tidak ada gunanya mengirim seorang karyawan untuk mengikuti kursus pelatihan biaya mahal jika ia tidak punya kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan yang diperoleh setelah kembali bekerja. Ada juga pentingnya pengintegrasian
pengintegrasian itu merupakan fungsi operasional manajemen sumber daya manusia terpenting, sulit dan kompleks untuk merealisasikannya. Hal itu karena SDM bersifat dinamis, mempunyai pikiran, perasaan, harga diri, sifat, serta memiliki latar belakang, perilaku, keinginan, dan berbeda-beda dalam organisasi perusahaan. Ada juga status dan tugas manajer SDM. Ada bargaining versus KKB. Bargaining itu berdasarkan perundingan dan argumentasi. KKB berdasarkan musyawarah dan mufakat, tanpa adu argumentasi. Ada peran manajer lini dan manajer SDM. Efektivitas manajer lini tergantung penerapan prinsip SDM. Manajer SDM tergantung bertanggung jawab atas fungsi personalia. Pentingnya kejelasan tugas untuk menghindari tumpang tindih. Status manajer SDM berstatus staf khusus atau spesialis staf tanpa wewenang lini. Fungsinya itu untuk memberikan nasihat dan pelayanan kepada semua unsur manajer lini. Tugas utama manajer SDM itu memformulasi kebijakan SDM, memberi saran atau nasihat ke seluruh unit organisasi, dan juga melayani kegiatan pengadaan, pengembangan, dan pemanfaatan SDM. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.